Karisma juga keinginan umat biasa agar semangat dalam gereja akan diperbaharui, supaya segala bentuk usang akan dihapus dan dicari bentuk yang lebih terang dan sejati. Karisma juga suara dan pekerjaan ahli-ahli pikir dan ahli-ahli seni Katolik. Karisma juga kalau orang-orang yang kritis memberikan suara kritik terhadap hierarki yang sering ketinggalan zaman. Gereja sebagai sakramen tanda yang menandakan rahmat, maka dari wajah gereja harus tampak dengan terang wajah Allah yang Maha Pengasih. Maka gereja itu harus menampilkan terang wajah Allah yang Maha Pengasih. Maka gereja-gereja itu pelayanannya adalah pelayanan karitatif atau pelayanan cinta kasih. Mulai dari pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan karya sosial, pelayanan untuk panti asuhan, pelayanan untuk orang jompo, lansia, pelayanan untuk orang yang meninggal dunia, sampai pelayanan-pelayanan sosial yang luar biasa untuk memberikan wajah Allah ya yang Maha Pengasih. Jadi kalau kita menampilkan umat Kristen yang menampilkan karisma yang berasal dari Kristus, kita akan menampilkan wajah Allah yang Maha Pengasih. Kalau Kristus Kurios adalah gambaran dari Allah, sehingga Kristus yang mulia dapat mengatakan, orang yang melihat aku melihat Bapa, maka itu harus tampak kepada gereja. Sebab Kristus Kurios mengatakan dirinya dalam gereja sebagai tubuhnya. Ya jelas, karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Makanya ketika kita, ya, terutama yang beriman Katolik itu, ketika kita menyambut sakramen Ekaristi itu adalah sakramen kita di mana kita menerima tubuh Kristus. Maka kita jawab amin. Nah, karena apa? Gereja itu adalah tubuh Kristus. Kalau gereja itu adalah tubuh Kristus, berarti gereja itu adalah Kristus sendiri yang berkarya kepada umat agar umat itu menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Wajah Kristus itu bukan selalu lebih terang di dalam cara tindakan hierarki, para uskup dan para imam. Sering rahmat Kristus akan lebih nyata di dalam kehidupan Kristen sehari-hari daripada rakyat Allah yang biasa. Jadi kehidupan Kristen kita yang biasa-biasa ini akan menjadi istimewa kalau kita membagikan cinta kasih, ya kan? Kita ya menjadi agen cinta kasih, menjadi agen kerukunan, ya, menjadi agen pengampunan, menjadi agen kebenaran, menjadi agen kepastian, menjadi agen harapan, menjadi agen, ya kan, sumber kegembiraan, menjadi agen terang, ya. Nah itu Pak, saudara-saudara yang terkasih. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, berarti kita tidak menampilkan wajah Kristus, ya. Sering rahmat Kristus itu akan lebih nyata di dalam kehidupan Kristen sehari-hari daripada rakyat Allah yang biasa. Inilah wajah Kristus. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita harus menampilkan wajah Kristus. Gereja adalah umat yang kudus, tetapi pun gereja orang-orang yang berdosa. Jadi jelas Pak, gereja itu terdiri atas umat yang kudus, tetapi juga gereja orang-orang berdosa Pak. Itu tadi Pak Timotius Ngacam katakan, mengapa kok masih ada orang Katolik yang melakukan budaya-budaya yang mungkin menurut pemahaman Pak Ngacam itu bertentangan dengan ajaran Kristen. Ya karena gereja itu juga gereja orang-orang yang berdosa Pak. Jadi kalau kita ya kan hanya mengatakan orang yang kudus saja datang ke gereja, itu berarti salah. Karena orang-orang berdosa itu wajib datang ke gereja juga. Makanya gereja Rutan Ukumene ini adalah suatu gereja tempat orang-orang kudus dan orang-orang berdosa berkarya bersama untuk orang kudus tetap selalu kudus, tetapi orang berdosa menjadi kudus. Nah itu. Gereja adalah objek iman kita. Di dalam keluarga kita, orang-orang yang lemah hanya iman dapat melihat Kristus. Jadi kalau melihat Kristus itu hanya dengan iman kita. Makanya ketika kita dibaptis, kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah iman kita. Dari satu pihak, Santo Yohanes bersabda, kita tahu bahwa semua orang yang dilahirkan dari Allah tidak dapat berdosa. Ingat Pak, semua orang yang dilahirkan dari Allah itu tidak dapat berdosa. Sebab ia dilahirkan dari Allah. Tetapi dalam kalimat yang berikut, kalau kita katakan bahwa kita bukan berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. 1 Yohanes bab 3 ayat 8-9.
Karena apa? Karena kita adalah, ya kan, berasal dari Allah dan kita berada di dunia ini karena dosa Adam dan Hawa, dan kita terus berproses berziarah untuk mencapai kekudusan, dan kita memahami bahwa ketidaksetiaan dengan Allah itu adalah dosa. Itulah perjalanan 40 tahun bangsa Israel menuju tanah terjanji, dan mereka sampai harus menanggung akibatnya. Sebelum angkatan ini berlalu, engkau atau kalian tidak akan sampai ke tanah yang terjanji itu. Apa sih maksudnya tanah terjanji? Sebenarnya itu adalah, ya kan, panggilan Allah untuk setia kepada Allah. Tetapi bangsa Israel, ya kan, yang tegar tengkuk itu tidak mau menjawab sapaan Allah itu. Terus bersungut-sungut di padang gurun, dan sampai akhirnya dia harus menanggung akibatnya, dan Musa juga harus menanggung akibatnya. Ya kan? Walaupun dia sampai ke tanah terjanji yang tanah duniawi, sebenarnya yang diinginkan oleh Allah itu, kehendak Allah itu terjadi untuk sampai kepada dirinya. Nah, sampai sekarang pun kita masih berziarah di muka bumi ini karena tanah terjanji yang dijanjikan Allah kepada kita itu adalah kerajaan Allah. Lalu bagaimana kita bisa sampai ke dalam kerajaan Allah? Harus digembalakan oleh Kristus melalui wakil-wakilnya. Bagaimana seorang gembala itu bisa mengembalakan domba-dombanya? Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Ya kan? Aku tahu siapa domba-dombaku, dan domba-dombaku mengetahui diriku. Jadi kita sebagai domba itu, kalau kita tidak mengenal gembala kita, berarti kita bukanlah domba-domba yang baik. Ada gembala yang baik, dia mengenal kita. Yesus mengenal kita, sekecil apapun kita. Tetapi bagaimana mau kita mengenal Kristus kalau kita masih berdosa? Ya, dan bagaimana kita bisa dikuduskan kalau kita tidak dikuduskan oleh Kristus? Terdapat suatu keterangan antara rahmat Kristus yang tampak dan kelemahan manusia. Namun umat gereja didirikan sebagai tanda di tengah-tengah segala bangsa dan mengundang semua orang yang tidak percaya. Konsili Vatikan I. Daripada itu kita mengerti akan tugas kita bukan hanya di dalam sering menerima sakramen, sering masuk gedung gereja, sering mengaku dan sering turut dalam perjamuan Ekaristi, harus dinyatakan rahmat hubungan dengan Allah, melainkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kehidupan kita sehari-hari itulah, ya, memang harus kita laksanakan apa yang disampaikan oleh Kristus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu, itulah tanda rahmat ilahi, menampilkan wajah Kristus. Santo Agustinus sudah berseru, banyak orang yang hampir percaya dikejutkan karena kehidupan tidak baik dari orang Katolik yang jahat dan bohong. Nah itu. Jadi banyak orang yang hampir percaya dikejutkan karena kehidupan tidak baik dari orang Katolik yang jahat dan bohong, atau orang Kristen yang jahat dan bohong. Ya. Untuk manusia yang hidup sekarang, Allah memperlihatkan wajahnya di dalam Kristus totus, yaitu di dalam umat gereja, dalam rakyat gereja, dalam diri kita bersama-sama. Kita bersama-sama menjadi sakramen pertemuan dengan Allah di dunia ini, terutama kehidupan kita dalam semangat cinta kasih dan semangat berkorban untuk bahagia bersama. Orang lain harus melihat Kristus. Berdasarkan permandian kita tetap seumur hidup, termasuk sakramen yang umum itu umat gereja. Pertemuan kita bersama-sama, pertemuan kita dengan orang lain dalam semangat cinta kasih menjadi sakramen yang membawa hubungan dengan Allah kepada dunia. Kehidupan cinta kasih membawa kita kepada penerimaan sakramen-sakramen gereja, supaya terdapat pernyataan yang mesra cinta kasih itu dari pihak Kristus dan dari pihak kita. Dan dari sakramen-sakramen puncak itu, kehidupan kita sehari-hari mendapat kekuatan untuk bertumbuh dengan lebih subur. Rahmat Kristus itu adalah satu dan bertumbuh baik di dalam sakramen-sakramen yang sebenarnya maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermakna dalam hidup kita.